Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini dari kelompok Lens akan mempresentasikan apa itu hukum atau konsep dasar dari hukum Lens ini. Di sini saya bersama teman-teman saya sendiri Anyelia Dianggali dengan NIM 67052040116. Lalu ada teman saya Nama saya Apri. Muhammad Apri Putra Pratama dengan NIM 67052202104. Dan nama saya Tasandya Permata Surya dengan NIM 6705202062. Oke, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, jadi kita langsung aja masuk ke si konsep dasar dari hukum Lens ini. Oke, jadi pertama kita bisa langsung dibacain atau dijelaskan oleh sama teman kita. Apri, silahkan. Oke, yang pertama itu kita akan menjelaskan apa sih itu hukum Lens. Hukum Lens yaitu merupakan suatu hukum elektromagnetik yang menyatakan bahwa gaya gerak listrik yang akan timbul pada suatu rangkaian dapat menetapkan arah dari arus induksi yang berusaha menentang arah perubahan dari medan magnetik tersebut. Misalnya, ketika arus sedang diinduksikan oleh medan magnet, maka medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi tersebut akan menciptakan medan magnetnya sendiri. Medan magnet ini akan selalu sedemikian rupa sehingga menentang medan magnet semula yang membuatnya. Ini ada contoh penggambarannya ya, bisa dilihat. Nah, oke, jadi di sini tuh adalah si penemu dari hukum Lens ini. Hukum Lens ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang fisikiawan dari Rusia, yaitu Heinrich Friedrich Emil Lenz sekitar pada tahun 1834. Hukum Lens ini bisa dilihat dari hasil sebuah percobaan dengan menggunakan magnet dan kumparan listrik. Nah, ini adalah foto beliau yang menemukan si hukum Lens ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang flux magnet. Flux magnet ini didefinisikan sebagai sebuah perkalian antara dua, yaitu medan magnet, dan dilengkapi luas bidang A yang terletak tepat tegak lurus dengan induksi dari arah magnetnya. Dan dapat kita simpulkan dan kita rumuskan bahwa rumus flux magnet adalah B dikali A. Dan pada umumnya, untuk bentuk dari induksi pada magnet B tidak akan selalu berdiri tegak lurus pada sebuah bidang. Bisa untuk membentuk sudut tertentu juga. Nah, rumus yang pertama yang di atas itu kita pakai jika bentuk induksinya tegak lurus. Dan bagaimana jika bentuk induksinya membentuk sudut? Misal, ada sebuah induksi dengan dilengkapi medan magnet yang telah membentuk sudut yang tetap dengan garis yang normal dan besarnya flux magnet yang akan dihasilkan ialah rumus flux magnet sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana B adalah induksi magnet dengan satuan Tesla dan A yaitu luas bidang dengan satuan M kuadrat, dan theta adalah sudut arah induksi magnet B beserta garis normal. Bunyi hukum Lenz ini berbunyi yaitu apabila GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi timbul dalam suatu rangkaian, jadi pada arah induksi yang sebelumnya telah dihasilkan dengan sedemikian rupa akan menimbulkan medan magnetik induksi yang saling bertentangan terhadap perubahan medan magnetik. Dalam hal ini arus induksi berupaya untuk mempertahankan flux magnetik yang totalnya konstan. Nah, di sini terdapat rumus dari hukum Lenz. Adapun yang merupakan dasar dari hukum Lenz ialah hukum Faraday, di mana dengan hukum Faraday menjelaskan terhadap kita mengenai medan magnet yang dapat berubah dan akan menginduksi arus yang terdapat di dalam sebuah konduktor. Oke teman-teman, nah jadi yang di sebelah kanan, di yang kotak kuningnya itu adalah rumus dari si hukum Lenz, yang dimana rumusnya adalah min N dikali delta flux magnet per delta T. Nah, untuk keterangannya sendiri, E atau yang kayak 3 kebalik itu merupakan GGL induksi, yaitu satuannya volt. Lalu untuk N-nya itu merupakan simbol jumlah lilitan kumparan. Untuk delta flux magnetnya merupakan lambang perubahan flux magnetik, yaitu satuannya Weber.
Untuk delta T-nya itu merupakan selang waktu dengan satuannya yaitu second atau S. Kemudian pada lambang minus atau tanda negatif yang terdapat dalam rumus Faraday ini mengacu terhadap arah gaya gerak listrik atau GGL. Induksi yang ini merupakan suatu arah induksi yang dikemukakan dari hukum Lenz. Kemudian sekarang kita akan membahas contoh soal ke-1. Ada soal di mana sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 100 dengan waktu 0,01 detik bisa menimbulkan perubahan fluks magnet yang sebesar 10-4 Weber. Berapa gaya gerak listrik induksi yang akan timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Jadi di sini kita langsung aja tulis data-data yang udah kita dapat. Kita punya lilitan sebanyak 100 lilitan. Juga kita punya delta flux magnet yaitu 10 Weber per delta T yaitu 0,01 second dan kita dapat 10 min 2 Weber per second. Kita akan cari A atau GGL, yaitu cara mendapatkan GGL-nya adalah A sama dengan min N dikali delta flux magnet per delta T, di mana kita langsung aja masukin angka-angkanya yaitu min 100. Dan sebelumnya kita udah hitungkan kita dapat 10 min 2 per second. Langsung aja kita tulis 10 min 2 dan kita dapat min 1 volt. Jadi sebagai catatan, tanda negatif tersebut hanya menunjukkan arah dari arus induksinya. Jadi total dari gaya gerak listrik induksi elektromagnet atau GGL yang diperoleh dari ujung kumparan di atas sebesar 1 volt. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu suatu pengantar yang lurus dan panjang dialiri oleh arus listrik sebesar 1,5 ampere. Kemudian pada suatu elektron melakukan pergerakan memiliki kecepatan sekitar 5 dikali 10 pangkat m per second yang searah dengan arus dalam penghantar, yakni dengan jarak 0,1 meter. Pada penghantar tersebut, maka apabila muatan pada elektron tersebut adalah min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C, jadi berapakah besar gaya yang terdapat elektron yang dialiri oleh arus pada penghantar tersebut? Jadi pertama-tama kita cari diketahuinya dulu. Tadi kan udah diketahui arus listrik sebesar 1,5 ampere, berarti diketahui I-nya sama dengan 1,5 ampere. Terus tadi ada pergerakan yang memiliki kecepatan sekitar 5 kali 10 pangkat m per second. Berarti diketahui V-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat m per second. Dan jaraknya A yaitu sama dengan 0,1 meter. Dan dapat E-nya itu min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C. Untuk ngejawabnya pertama kita cari B-nya dulu atau rumus dari kuat dari medan magnet, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali 2pi A. B sama dengan mu0 itu sama ini nih ya. Jadi ini udah ada ketetapannya ya, mu0 itu sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7. Tadi kan udah diketahui I-nya 1,5, jadi langsung masukin aja 1,5 terus dikali 2pi, terus tadi A-nya udah ketemu kan 0,1 M, langsung masukin aja. Setelah dikaliin hasilnya 6 kali 10 pangkat min 7. Terus 6 kali 10 pangkat min 7 dikali 0,2. Dan hasil akhirnya dapatnya B-nya itu 3 dikali 10 pangkat min 6 Weber per M kuadrat. Terus setelah itu kita cari gaya yang ada pada elektronnya dengan rumus F sama dengan E dikali V dikali B. Kan tadi F-nya udah ketahuan ya, min 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Terus tadi juga udah ketahuan kecepatannya 5 kali 10 pangkat 4. Dan kita udah dapat B-nya tadi dari mu0 dikali I dikali 2pi A, yaitu hasilnya 3 kali 10 pangkat min 6. Ini setelah dikali semuanya hasilnya jadi 24 kali 10 pangkat min 21. Atau bisa kalian ubah juga jadi F sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 20 M. Jadi sudah ketahuan hasilnya besarnya itu, maka besar gaya pada elektron
dari arus dalam penghantar sebesar 2,4 dikali itu pangkat min 20 R. Sekian dari saya. Ya baik teman-teman, jadi sekian yang dapat kita sampaikan mengenai apa sih hukum lens itu atau apa sih konsep dasar dari hukum lens. Tadi kan kita udah jelasin pengertiannya, terus sejarahnya, siapa penemunya, dan juga kita ngasih tahu ke teman-teman apa rumus dari hukum lens itu sendiri. Lalu juga ada beberapa contoh soal yang mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua seperti apa itu hukum lens. Mungkin sekian dari kami, dari kelompok Hukum Lens, dari saya dan teman-teman saya dari Tasa dan Apri. Mohon maaf bila ada salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.